Jadi ini kan yang kita khawatirkan, lama-lama orang lebih senang berobat ke luar negeri. Ada teman saya, Komisi 5 lah, nggak usah saya sebut namanya dan rumah sakitnya. Teman saya ini punya sopir, tiba-tiba tangannya kayak lemes, tadinya dia flu, disuntik, tahu-tahu lemas. Bawa ke rumah sakit itu disuruh dirawat 10 hari, nggak ketemu penyakitnya. Anak-anaknya minta dia pulang cepat. Wah, harus pulang paksa nih, ditahan sama rumah sakitnya, supaya 10 hari lagi pasti ketemu penyakitnya. Dia bilang, nggak, udah mau mati kayak apa, bapak saya pulang aja. Langsung dibawa ke Penang, cuma 3 juta rupiah, nggak usah dirawat dan tangannya sembuh. Terus anak si teman saya ini Komisi 5, ada benjolan di kepala. Di rumah sakit swasta terkenal juga di Jakarta ini, harus dibuka kepalanya. Karena jatuh, dianggap ada perdarahan di dalam. Dibawa ke Singapura karena dia trauma dengan rumah sakit swasta di Indonesia. Terus di Singapura, ini biasa, nggak apa-apa, cuma 4 juta rupiah pulang. Terus ada satu tokoh PDI Perjuangan, istrinya udah mau dioperasi di salah satu rumah sakit swasta terkenal juga di Jakarta. Lalu dia bilang sama saya, Ning, gimana ini sistem kesehatan di Indonesia? Kenapa? Istri gue besok mau operasi, udah puasa, untung saudaraku datang. Ngapain? Operasi, udah batalkan tanda tangan operasi itu, bawa ke Singapura, pulang, nggak usah pakai operasi, jalan. Belum lama ini kemarin kakak ipar saya di rumah sakit terkenal di sini habis 738 juta, hampir 1 miliar. Saya jual Defender saya. Karena kakak saya pendeta, nggak ada pekerjaan, melayani Tuhan aja. Jadi saya jual sampai 736 juta, tidak ketemu diagnosanya. Setiap 8 dokter yang mengkonsultasikan. Semua. Akhirnya udah gitu, saya bilang kakak saya, udah dengan iman kita bawa pulang aja. Di rumah kakak saya itu, kakak ipar saya, nggak cuci darah lagi, nggak oksigen lagi, dia nyanyi-nyanyi, berdoa apa, sembuh. Anak saya bilang, mah itu kalau dibawa RSPAD udah ketemu diagnosanya atau RSCM. Tapi karena rumah sakit swasta itu, nggak ada diagnosanya. Oke, kata TBC kronis lah apa. Dibilang itu, nggak ada TBC-nya. Mungkin jamur, kok masih mungkin terus. Masih mungkin terus. Nah, seperti itu saya sampai ketua Persi, kita siapa? Saya tanya sama staf di Komisi 9, dia bilang Dr. Krisna. Saya terus, Mas Krisna, sampean ketua Persi sejauh mana bisa intervensi atau mengawasi rumah sakit swasta di Indonesia? Nah, ketika rumah sakit swasta menjadikan pasien itu proyek, sejauh mana Menteri Kesehatan berperan? Beranikah mengambil tindakan mencabut izin atau apa begitu loh. Maksudnya jangan sampai nanti semua akhirnya orang trauma ke rumah sakit swasta di Indonesia ini. Mending Singapura aja. General check up kita ini ditanggung di Abdi Waluya. Saya pernah nanya kira-kira berapa? Ini kalau di total Bu 85 juta. Saya pernah nggak sampai 8 juta di Singapura. Karena Mbak Mega bilang, Ning, sekali-sekali kalau buat kesehatan, hilangkan nasionalismemu itu kan. Saya orangnya terlalu fanatik. Nasionalis harus di Indonesia begitu. Hilangkan dulu. Saya ke sana, saya minta di MRI. Enggak penting MRI, beda sama di kita. MRI, oh iya, MRI, apa aja dilakukan, yang penting ada rinciannya total. Jadi yang nggak perlu dilakukan itu juga yang akhirnya mungkin jadi alat-alat itu asal terpakai. Nah, inilah kapitalisme yang terjadi di bidang kesehatan. It's caught in the crossfire.